Kasih tema bahwa untuk membela kebenaran itu butuh pengorbanan. Kalau hidup dalam kebenaran itu butuh pengorbanan. Nah, karena itu bagian pertama, Musa ini siapa Musa? Musa artinya orang yang diambil dari air. Musa ini dia ini adalah orang yang tegas, lembut, tetapi dia juga melihat kesalahan di mana dia selalu ingin menegakkan kebenaran. Nah, karena itu waktu dia sudah besar, sudah dewasa, dia melihat bahwa di sekeliling dia ada hal-hal yang tidak beres. Orang-orang Israel yang ada di Mesir hidup dalam penindasan, hidup dalam kerja paksa, hidup dalam keadaan susah. Maka dia lihat itu, dia kasihan dan dia ingin bela dia punya saudara-saudara. Tapi namanya orang bela kebenaran itu tidak gampang. Karena untuk membela kebenaran kadang-kadang kita jadi korban. Saya kasih contoh praktis. Kami suami istri pernah layani ada satu pasang suami istri sudah belasan tahun. Ini suami istri di Polda, jadi asal Polda. Jadi tiba-tiba istri telepon, "Selalu Pak Polda, cepat-cepat datang sudah, doakan suami saya ada masalah begini-begini. Saya sudah dapat DP, cepat sudah lari datang sudah doa." Pas anak saya juga. Jadi setelah saya masuk, saya duduk, dia mulai curhat. "Pak Poro, saya marah ini karena begini, saya suruh datang cepat itu supaya dapat saya pun suami. Karena pas saya pegang di HP, dan sekarang dia sudah bangun lari, mau buat apa lagi? Maksudnya Pak Poro datang itu ada saksi." Saya pikir-pikir dalam hati, saya datang cepat dan lembaga lain. Dan waktu suami marah dan dia pegang pistol, dia hantar bukan di istri, hantar di saya. Berarti saya dan istri lebih baik. Padahal memang datang untuk melayani, datang untuk menolong, tapi namanya membela kebenaran belum tentu kita dilindungi. Kadang-kadang kita bisa jadi korban. Musa mau bela saudara-saudara dari Ibrani yang ada di Mesir, dipekerjakan paksa, ditindas, dianiaya, makan minum susah, bahkan dibuat tidak berdaya. Dia mau bela saudara-saudaranya, tapi karena emosi membuat dia apa? Cekek satu mati langsung dikubur dalam pasir. Ini Musa juga terlalu jahat. Jangan bilang dia hamba Tuhan, jadi dia juga muluk-muluk. Musa dia fight satu kali rata, nyawa melayang. Ini maksudnya untuk menolong, tapi kadang-kadang tidak kuasai diri, akhirnya bisa jadi korban. Nah, karena itu Bapak Saudara, untuk bela kebenaran itu butuh penguasaan diri. Halo, amin. Kalau kita tidak kuasai diri, kita yang benar bisa jadi korban. Karena itu Bapak Saudara, saya alami ulang-ulang keadaan seperti saya bilang, "Mama, kenapa kau suruh kami kepada kita? Bapak orang datang supaya jadi saksi, kalau tidak mau bikin apa? Sekarang waktu sudah kemudian kasih tahu orang tuanya, dia 2 hari, 3 hari dong lagi kita kesalahan potong. Saya doanya sudah kasih tahu itu dia bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan laki-laki. Dia rambut laki-laki, tapi dia perempuan juga. Kalau kita lihat ini memang laki-laki, tapi karena suka salah kembali kotor, kita mau bilang apa? Akhirnya kembali ke salah kotor, isi mulai kita itari. Saya bilang terus, kita campur baur dalam keadaan. Maksud kita baik, tujuan kita baik, menolong orang. Tujuan kita supaya apa? Mengeluarkan orang dari keadaan yang salah. Tetapi tidak semua orang bisa menerima keadaan. Tetapi namanya kebenaran kita tidak boleh sembunyikan. Amin. Namanya kebenaran, tugas kita sampaikan kebenaran. Orang terima dengan ubah, diberkati Tuhan. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Dia ada orang bakal lain, dan dia tertegur yang salah, bilang, "Kenapa kamu buat begitu?" Lalu yang salah tanya kembali Musa, "Siapa yang anggap kamu jadi raja? Siapa yang anggap kamu jadi hakim kalau cabut-cabut dari urusan?" Padahal ini tujuannya untuk menolong mereka supaya mereka tidak bertikai, jangan berkelahi, jangan bermusuhan. Tetapi yang namanya orang kalau di luar Tuhan, kalau namanya tegur yang namanya salah, mereka akan menangkap, mereka akan menolak, dan mereka tidak akan terima. Karena orang bebal, orang fasik, hidup dalam kedagingan hawa nafsu, dia akan tetap memberontak sekalipun benar-benar dia salah, dia tidak akan terima. Ada Bapak Saudara, kalau dia orang suami istri bakal lain atau tetangga bakal lain, jangan lari cepat-cepat ditolong. Karena kadang-kadang kita ditolong orang, kita bukan ditolong, tapi kita yang dikorbankan.
Karena itu memang harus jaga hati-hati. Mungkin punya pengalaman. Tetangga ada bapak ada pernah lari pi, atau ada lari dengar, ada lari pi dengar. Ngomong apa? Orang senang dengar. Saya pernah di depan rumah pas ini, apa susun batu. Bapak tua dengan istri, ada berapa anak muda lari. Apa nak potong lari di atas? Kenapa? Tahu dia tidak di atas ada berkelahi, ada berkelahi. Dua rumah tangga di atas ada berkelahi. Mana potong pinonton? Saya pun apa pinonton orang bakal lain. Kau namanya orang bakal lain tetangga, sakit tetangga lain. Kau tak pilih piban, kau tak pilih ya. Besok nanti roda berputar. Kita pinonton orang. Besok Tuhan buat kita. Orang akan nonton kembali potong. Jadi jangan suka pinonton orang punya. Dan nanti kalau nonton habis kita orang bekerja di sana kau pinonton. Sebentar Tuhan bukan datang ni keroyok saya. Nah keroyok saya ambil, saya tidak tahu mau baku, kau mau kayu, antam pi. Kau ini laki-laki perempuan datang semua. Nah kenapa dong masuk? Kau dong yang lapor bilang saya pukul. Padahal dong sudah tadi rombongan besar. Tapi karena mama tua mau ikut campur akhirnya, mau menolong tapi akhirnya jadi korban. Dia yang tanda tangan masuk, bos duduk enak di kursi. Yang tanda tangan masuk, maka dia enak di sana. Jadi keadaan kasihan sekali di keadaan. Tapi itulah pas. Bulan lalu ada 4 orang satu gerus dari anak itu. Mama mantu, anak kandung dengan 1 orang. Dong tiba kelai dan ada anak mantu 1. Dong 4 orang yang keroyok. Akhirnya yang tadinya 1 orang dia sebenarnya dia salah benar, yang 1 orang dia salah. Tapi kalau dong bilang keroyok, akhirnya dong yang 4 yang masuk di penjara sekarang. Jadi orang tua tiap hari ada bekerja ketemu dia hanya bawa minyak kayu putih. Saya bilang apa kenapa? Pikiran. Tiap hari pikiran karena pikir apa? Pikir bab tua, pikir masalah. Saya pikir hanya kau tambah pukul, sama pukul habis harus sampai di sini. Kita bersyukur minta maaf, tidak memaafkan kau tahu. Jadi itulah manusia. Kadang-kadang manusia ketawa-ketawa, tapi sebenarnya dia itu bukan ketawa, tapi ada dendam berat. Itu baik, tapi belum tentu hatinya baik. Dendam menimbulkan masalah besar. Dan bagaimana saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan untuk membela kebenaran? Bagaimana saudara kita lihat baca Galatia 4:16. Yang dapat Galatia 4:16. Ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Paulus omong kepada jemaat di Galatia, apakah karena aku omong kebenaran, saya omong kebenaran, saya tegur kebenaran, maksud sudah jadi beda musuh? Betul. Coba mama tegur bapak stop. Mama, lu tahu soal balik lu pukul lucu cerewet lu ngomong banyak, lu macam dia pendeta pohon pas saya, lu diam sedikit lu ngomong apa? Lu ngomong banyak lu kasih dua persetan. Sekarang mau pilih suami atau mau pilih kebenaran? Bapak tuh soal begitu, beta di majelis, tadi bapak suruh beta majelis, sekarang suruh majelis, bapak beti baru saja. Kalau yang majelis dari orang beta buat apa? Kalau yang majelis beta jemaah. Kalau soal begitu mau bilang apa? Bapak tua tiap hari shopping dari mama mentua tiap hari kayak Alkitab PD habis ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga habis ibadah kaum ibu. Di semua kaum diikut habis. Tapi waktu saya pernah pusing dia. Karena saya mau bisa buat TikTok, yang saya bilang begini. Saya mau buat TikTok, saya bilang begini. Kalau ada anak cuci piring dan tiba-tiba piring pak, pasti orang tua. Kenapa kalau cuci sudah dia kau piring jatuh semua? Pasti orang tua marah. Waktu kalau minum kopi tiba-tiba rokok kau apa senggol tak salah gelas pak, kau apa tu minum sudah dia lihat? Kau nanti sedang semua pica mau minum dia. Itu marah. Tapi coba dia cuci kau tiba-tiba pak. Kalau semua dia itu artinya siapa yang ini pasti dia yang kasih pizza, bisa kopi, tegur rati besar di sini. Kalau rati yang kasih pizza semua pasti diam semua. Tapi kalau anak yang cuci pasti kena ngomel. Bapak tua yang kasih pizza kena ngomel. Tapi kalau
bawa piring, semua dia, bakul dia, pasti bakul om dia oh bapak, kalau dia siapa mau pitobor dia apa? Dia bebas. Ratu besar. Tapi ibu dan sini baik semua. Lipstick menyala dari saya lihat menyala bagus. Bertobat atau laki-laki juga kasihan juga. Dan laki-laki dalam segala hal itu tertindas. Kenapa tertindas? Kalau laki-laki belum bertobat, perempuan dong tunduk mati. Maka laki-laki sudah bertobat, perempuan naik daun. Bapak habis cuci pakaian, nanti habis itu pakaian dia itu bunga ada siram. Terus nanti itu apa makanan bapak iris bulan-bulan. Setelah itu nanti anak daun pakaian bapak rendam minum. Terus tolong sapu di depan halaman ada daun-daun dan bapak tolong sapu. Ini kalau kesempatan dalam kesempitan, kalau waktu sudah bertobat semua sudah. Maksudnya orang Israel. Sini kalau di sini baik-baik, semua saya lihat baik-baik. Amin. Paulus omong kebenaran kepada jemaat di Galatia. Mereka justru kembali salahkan Paulus. Dan keadaan itu bukan hanya Paulus yang alami. Herodes itu anak laki-laki ada 3. Dan anak laki-laki ini, mereka ini punya istri masing-masing. Waktu pesta, anak laki-laki pertama punya istri dipakai oleh anak laki-laki kedua. Dan anak laki-laki kedua bagaimana ya? Ini dia punya adik laki-laki ini dia pakai dia pun kakak punya istri. Seperti itu. Dan berganti. Yohanes Pembaptis tampil dan tegur mereka dan khotbah keras. Tapi apakah mereka terima? Mereka tidak terima. Sebagai anak Herodes mereka menantang, mereka melawan, mereka tidak terima, mereka tidak suka. Dan karena waktu pesta itu ratu bilang apa saya butuh Yohanes pun kepala. Dan akhirnya Yohanes diberikan kepala karena apa? Khotbah yang sampaikan kebenaran. Dan orang kebenaran tidak kan? Coba apakah majelis-majelis yang ada di sini? Suami-suami sudah hidup bertobat semua. Kita boleh kebenaran dia tetangga, aduh luar biasa, bukan mentua kalau khotbah itu suka, ibarat rumah tangga nanti panggil dia ya, aduh ibu kau ibu, aduh omong firman luar biasa. Iya luar biasa dia omong, coba dia praktik, dia pernah tinggal suami minum apa? Karena masalah yang sedang terjadi, mari berani omong kebenaran. Mungkin di tempat kerja, resiko jabatan kita, di tempat kerja, resiko dia naik pangkat, tapi namanya kebenaran, tetap sampaikan kebenaran, karena Tuhan akan membela kebenaran. Amin. Dan banyak orang justru mengikuti keadaan dunia. Dunia ini jahat, tapi justru orang mengikuti keadaan yang ada. Karena apa? Orang mau tegur takut nanti tidak bisa ikuti keadaan mereka. Kalau saya tegur mereka tapi nanti kemana? Tugas kita sampaikan kebenaran. Mereka menerima, puji Tuhan diberkati. Kalau mereka menolak silakan berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan menjadi hakim. Yang penting kita tidak berdiri menjadi hakim untuk sesama. Yang menyakitkan. Keadaan-keadaan proses dia begitu luar biasa. Kita bilang, oh dia hamba Tuhan luar biasa. Tapi dia juga mengalami proses hidup yang menyakitkan, proses hidup yang berat, proses hidup yang tidak berdaya di hadapan. Apakah kamu, siapa yang menganggap kamu menjadi hakim untuk bisa menghakimi kamu? Tanya kembali. Kita buat anak-anak. Kadang-kadang kita tegur mereka, kadang-kadang anak-anak melawan kembali. Kenapa? Karena anak-anak juga tahu tentang keadaan kita orang tua, kelemahan kita orang tua. Suruh anak disiplin waktu bangun pagi, mantua bangunlah terus. Nona, bangun jam 5. Kamu perempuan, bangun jam 5. Terus siap makan, terus harus ke sekolah. Mantua bangun jam 7. Tapi dia dah siap anak tua bangun jam 5 pagi. Anak-anak ini kadang tidak terima karena apa? Orang tua yang harus jadi teladan bagi anak-anak, bukan anak-anak yang jadi teladan untuk orang tua. Padahal rumah tangga ini bukan anak rumah tangga,
rumah tangga. Lalu Tuhan sementara perlihatkan apa bagi kita untuk menyatakan kebenaran bagi orang sekeliling. Orang yang suami pun kesalahan, orang yang istri pun kesalahan. Ada di tempat gereja di mana kita berada, pemimpin-pemimpin sementara mengalami kesalahan yang perlu kita tegur. Atau mungkin tempat kerja kita ada sesuatu yang perlu kita sampaikan. Atau anak-anak kita sementara menjalani suatu keadaan yang sebenarnya tidak boleh. Dan jangan kita biarkan, karena kalau kita memberi kasih sayang lebih daripada kebenaran, suatu saat anak-anak ini kembali injak kita. Karena apa? Kita terlalu memberikan kebebasan untuk hidup di dalam kejahatan. Dan itulah yang membuat kejahatan suatu saat merajalela. Dan kejahatan itu membuat mereka tidak bisa terbendung dan hidup dalam perbuatan yang membuat kita, orang tua tidak sanggup untuk merubah mereka. Kesempatan kalau mereka masih muda, ada persoalan doain, kita mau mereka. Banyak orang datang ke orang tua semua, tapi anak-anak tidak pernah dibawa. Lalu datang apa beban? Dua sebuah anak yang ada nakal setengah mati. Karena yang tahu kebenaran cuma Bapak dengan sana pintu sini cari kipas angin satu sengaja di luar supaya dapat yang lain, yang di dalam macam kemo gosong, yang di dalam di luar senang sekali. Karena apa? Membunuh dengan firman Tuhan. Cari kebenaran. Kalau mereka tidur di rumah, tidur enak, di rumah gosip, sambo itu kalau sambo dekat, cukup dua. Satu lagi, betul kalau kita istri, gosip nomor satu. Mari lupa di piper juga ada para-para. Ngomong sambo-sambo di sana dia kaya, di rumah kita setengah mati. Kita ngomong sambo. Tuhan perlihatkan dia supaya dari kehidupan kau tuh mulai belajar. Ada hal positif, ada hal negatif. Kita ambil itu, jadi kesaksian dari mereka buat potong. Ajak potong anak-anak dong. Ini di TV yang menangis dia juga. Ambil tisu. Dia para nonton, Mama kenapa? Bapak kalau bikin saya bikin sampai. Kau yang di TV satu. Waktu Indosiar kok Mama yang menangis di sini. Nonton Indosiar sampai menangis. Sini tuh ditaruh coba kau berdoa kau menangis masih masuk akal. Ini hari nonton sinetron, ini hari dia menangis makanya. Duduk doa, soalnya ada air mati. Kering. Tapi kalau nonton TV ini ada komen ini luar biasa. Kadang-kadang Bella siapa bisa nonton drakor. Wih, nonton drama Korea ini serius mati. Sampai kalau orang ngomong, terus ngomong. Sampai pasang profil WA Lee Min Ho. Kira-kira Lee Min Ho pernah miss-call kamu, Lee Min Ho kenal kamu, so? Atau Pak Iman di Lee Min Ho datang, so? Daripada hanya sekedar bela orang yang menghibur kita punya sungguh-sungguh. Saya mau bandingkan pemain bola, mereka itu menghibur kita di waktu singkat boleh. Kita fans boleh, tapi ini sampai betul-betul ada yang gila, ada yang sampai telanjang. Itu artinya betul-betul mereka gila. Padahal kebenaran firman itu seharusnya kita bela atau hidup kebenaran. Kita tidak hidup kebenaran, tapi justru kita santai-santai dengan kebenaran. Ini firman terlihat itu bagi kita bagian kedua terakhir. Sudah berapa? Berarti saya 10 menit. Bagian kedua. Dari Keluaran pasal yang ke-2 ayat 11 sampai 15 itu bicara tentang Musa bela kebenaran, kemudian karena dia diancam, dia lari tinggalkan dan dia lari ke Midian. Dan waktu dia lari tinggalkan tempat dia lari ke Midian, disitulah proses Tuhan untuk dia. Dikala menghadapi masalah, sebenarnya Musa bukan takut mati, tapi dia menghindar daripada masalah. Karena itu Bapak Saudara kita belajar yang kedua. Kalau suami istri kita bakal lari. Kalau istri sementara api membara, ada suami-suami menghindar kalau keluar kami jalan. Atau kalau jalan supaya itu cerewet itu turun baru kembali. Sama. Tapi kalau istri woi Bapak, lu lihat sini, lu mungkin patah. Nah ini kalau campur begitu, biar sama-sama majelis, biar sama-sama pendeta. Ini setan kalau masuk, sampai ada dia pakai jawatan, dia hantar gitu gini. Karena itu Bapak Saudara menghindar dari masalah.
Tujuannya apa? Supaya tenang, cari kesempatan terbaik, supaya ada kedamaian. Amin. Nono cantik, luar biasa. Dia masih muda-muda. Tapi kalau bakalai bicara, saya lihat bicara 40 anak SMA dan bakalai. Ini Nona langsung turun dari motor, ini nyoba diri. Dia naik sudah orang lihat. Dia orang lihat. Dia naik sudah malu, sudah enak. Sudah masalah. Karena apa? Ini kalau sudah kalai orang sudah kenal siapa. Tapi kalau sudah banyak, belum baku puji ini surga dunia dan milik sendiri. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita menepi bukan kita kalah, tapi menepi untuk mencari hadirat Tuhan. Menepi untuk mendengarkan suara Tuhan, menepi untuk mendapatkan ketenangan, baru ambil keputusan di saat kita tenang. Amin. Amin. Jangan sedikit-sedikit masalah. Waktu bilang, wah kalau kepan terhadap, kalau kenapa juga tua bangka? Aisyah kenapa kalau beli cuma selesai? Sudah kita cerai sudah, orang cerai sudah. Kalau sama-sama bilang cerai, siapa mau kalah? Waktu itu semua kalah. Orang sudah kita semua cerai. Bisa apa cuma bertahan dan waktu mau lupa dan begini. Muka tembok tidak tahu diri. Saya keluar dari datang bangun sana, menyesal kawin dengan lu. Untuk berpemantan dari awal itu untuk berkawin dia masih lebih dan lu. Biasa. Kalau itu sudah besok kita bilang, sudah. Mantu ada semua kah? Pada waktu aku pikir saat malam dia berkawan belum dia belum. Siapa suami mau datang? Bermulut sempat tapi hati baik. Sama-sama mulut baik ya sama-sama. Lu jangan puji dirimu hati baik. Kau mulut susah baik berarti hati usaha. Kau mulut baik-baik apa? Jangan puji diri lu. Bermulut paling baik. Itu puji. Dia ada pria itu anak-anak siapa lagi? Betul ada siapa? Sementara mau kasih minum ini domba dong. Dia juga bantu kasih minum. Dan akhirnya apa? Anak pulang sedu. Dan waktu pulang sedu dia bapak tanya, kenapa bosan pulang jam begini? Dia cepat. Ada orang di situ ada bantu kasih minum. Di sini apa? Kasih minum dari akhirnya kami pulang cepat. Nah dari mana? Kenapa suruh dia? Kau tinggal dia begitu, pada bisa tolong kalian. Panggil dia mau datang, panggil dia datang, kasih dia makan. Akhirnya kita kasih dia makan. Dia sudah bepada perempuan ada. Mau dia silahkan sudah. Akhirnya dia mau sipor, kasih dia sipor, dia kawin di sipor. Kadang-kadang kebaikan itu juga membuahkan hasil. Tapi di balik masalah, dia lari keluar dari masalah, dia keluar daripada keadaan itu. Dia tinggalkan masalah sampai di sana. Ada berkat, berkat jodoh. Berkat masa depan Tuhan siapkan. Jadi kalau ada yang belum ada jodoh, kalau apa lain keluar lari menunggu. Kali ini beda, bisa keluar dari rumah, menyelamatkan diri. Jangan sampai pulang ambil pakaian pakaian hot batal luar biasa. Ambil pakaian lari pikir, cari. Keluar sampai di tengah jalan ada demo di mana? Kak masih muda Pak Sobe, mau muda kamu orang punya labrak. Itu jangan begitu, itu salah. Artinya apa? Pengajarannya buat Musa itu artinya apa? Sekalipun dia dalam keadaan tekanan, dia lari keluar dari keadaan itu sampai di tempat lain. Kebiasaan yang ada pada dia bisa menolong orang siapa saja. Dia selalu menolong, melakukan kebenaran. Dan akhirnya apa? Di saat dia melakukan kebenaran itulah dia ditolong. Saya mengajar di Poltekkes 15 tahun, kampus Poltekkes mental 15 tahun. Saya tidak pernah lama, tapi ada sedikit kebaikan yang pernah saya tahu. Itu yang saya dapat kemarin. Pas pulang gereja, waktu masih di BTN, ada ibu satu jalan kaki. Saya pulang sendiri.